Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dambar Muslimah dari kelas 12 M 3. Di sini saya akan mempraktikkan hukum Newton. Di sini ada katrol yang diberi penyangga agar kokoh dan berdiri tegap. Panjang lintasan adalah 60 cm. Ada dua massa 1 dan massa 2. Massa 1 atau yang disebut dengan troli. Percobaan pertama, massa 1 diisi dengan 2 koin, 1 koin yang beratnya 3 gram, sehingga totalnya 6 gram. Dan massa 2 diisi dengan 2 koin dengan total 6 gram. Memakai stopwatch untuk menghitung laju cepat waktunya. Percobaan pertama didapat hasil 0,1,22 Percobaan second. kedua. Mendapatkan hasil 0,1,13 second. Dan percobaan ketiga dengan massa dan beban yang sama menghasilkan 0,1,02 second. Untuk percobaan yang kedua dengan massa yang tetap tetapi beban yang berbeda, memasukkan 4 koin di dalam massa kedua menjadi 12 gram, akan didapat waktu 9,95 detik. Untuk percobaan kedua dengan massa yang sama dan berat sama menghasilkan 47 detik. Percobaan ketiga didapat hasil 73 detik. Lanjut, untuk percobaan ini memasukkan 6 koin yang beratnya 18 gram tetapi massa satunya tetap 6 gram. Didapatkan hasil 53 detik. Untuk percobaan kedua didapatkan hasil 56 detik. Percobaan ketiga didapatkan hasil 54 detik. Selanjutnya, melakukan percobaan yang massa 2-nya beratnya 24 gram dan memasukkan 8 koin. Massa satunya tetap 6 gram. Percobaan pertama akan didapatkan hasil 43 detik. Percobaan kedua mendapatkan waktu 43 detik. Percobaan ketiga didapat waktu 56 detik. Oke, percobaan terakhir untuk lantai yang kasar. Massa 2 berjumlah 30 gram dengan memasukkan 10 koin, tetapi massa satunya tetap dengan 6 gram. Percobaan pertama akan mendapatkan hasil 48 detik. Percobaan kedua mendapatkan hasil waktu 41 detik. Sedangkan percobaan ketiga didapatkan hasil waktu 48 detik. Untuk lantai licin, perbedaannya hanya menggunakan plastik di atas permukaan meja. Oke, yang pertama, masukkan M1 2 koin yang berjumlah 6 gram dan M2 masukkan 2 koin yang berjumlah 6 gram. Tentunya tetap menggunakan stopwatch untuk menghitung jarak waktu M1 percepatannya. Percobaan pertama mendapatkan waktu 0,10,2 detik. Percobaan kedua mendapatkan hasil 0108 detik. Percobaan ketiga menghasilkan waktu 01.41 detik. Untuk selanjutnya dengan beban 12 gram memasukkan 4 koin tetapi M1-nya masih sama 6 gram.
Untuk percobaan pertama akan mendapatkan waktu 72 detik. Percobaan kedua mendapatkan hasil 55 detik. Percobaan ketiga akan mendapatkan hasil 53 detik. Percobaan selanjutnya menggunakan beban 18 gram dengan memasukkan 6 koin, tetapi M1-nya tetap 6 gram. Untuk M1 menghasilkan waktu 70 detik. Percobaan kedua didapat waktu 58 detik. Percobaan ketiga didapat waktu 41 detik. Percobaan selanjutnya dengan 24 gram M2-nya dan M1-nya tetap 6 gram dengan memasukkan M2 8 koin. Untuk percobaan pertama didapat waktu 50 detik. Percobaan kedua didapat waktu 61 detik. Percobaan ketiga didapat waktu 51 detik. Lanjut untuk percobaan terakhir dengan memasukkan jumlah 10 koin dengan berat 30 gram dengan M1-nya masih sama. Percobaan pertama didapat hasil 50 detik. Percobaan kedua didapat waktu 51 detik. Percobaan ketiga didapat waktu 36 detik. Untuk praktikum hukum Newton ini didapat kesimpulan permukaan bidang akan mempengaruhi percepatan laju reaksinya. Untuk permukaan kasar akan lebih lambat waktunya dibandingkan dengan permukaan licin yang sangat cepat waktunya. Segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madan Bar Muslimah dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan memperlihatkan praktek titik berat. Alat dan bahan yang diperlukan adalah untuk alat ada penggaris, gunting, pensil, penghapus, dan pulpen. Untuk bahannya memerlukan 3 karton yang warnanya berbeda untuk memudahkan perhitungan nanti titik beratnya. Yang pertama ada karton warna biru, yang kedua karton warna pink, yang ketiga ada karton warna putih, yang keempat ada karton warna hitam, dan ada folio untuk mencatat laporannya nanti. Untuk praktek titik berat, kita membutuhkan 3 gambar, dan 1 gambar itu terdiri atas 4 bangunan. Untuk karton yang warna biru, kita buat persegi panjang sama segitiga lalu digunting. Segitiga, persegi panjang, dan persegi. Untuk karton yang warna pink, kita membuat persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Untuk karton warna pink, persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Lanjut ke karton yang warna putih. Untuk karton warna putih kita membutuhkan persegi panjang, dan lingkaran.
2 persegi panjang dan lingkaran, 1 lingkaran. Persegi panjang, dan lingkaran. Untuk warna hitam, kita membuat persegi panjang dan 2 lingkaran. Persegi panjang dan 2 lingkaran. Untuk titik berat, ada bangun 1, bangun 2, bangun 3, dan bangun 4 dengan warna yang berbeda-beda. Untuk bangun 1 adalah persegi panjang, menghasilkan luasnya 100, X1-nya 10, Y1-nya 22,5, Y1-nya ditambah 20 karena bangunan pertama belum menyentuh sumbu Y. Bangunan kedua A2-nya menghasilkan 25, X2-nya 2,5, Y2 menghasilkan 17,5. Bangun 3, A3-nya menghasilkan 100, X3-nya 10, Y3 12,5. Y-nya ditambah 10 karena belum menyentuh kartesius dasar Y. Bangun 4, A4-nya 50, X4-nya 2,5, Y4-nya 5. Untuk penghitungan XO dan YO, A1 dikali X1 ditambah A2 X2 ditambah A3 dikali X3 ditambah A4 X4 per A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 dan menghasilkan 7,954. Untuk Y0 menghasilkan 15,227. Bedanya adalah A1 dikali Y1. Untuk gambar yang kedua, ada bangun segitiga, persegi panjang, dan 2 lingkaran. Untuk lingkaran yang ketiga itu berdiameter 5, sedangkan lingkaran yang keempat berdiameter 5. Bangunan pertama, A1-nya 150, X1-nya 7,5, Y1-nya 13,3. Bangunan kedua, A-nya 75, X2-nya 7,5, Y2-nya 7,5. Bangunan ketiga lingkaran, untuk alas rumusnya pi r kuadrat dan menghasilkan 19,64. X3-nya 2,5, Y3-nya 2,5 didapatkan oleh rumus lingkaran X-nya adalah R dan Y-nya adalah R. Bangun 4 lingkaran, A4 pi r kuadrat menghasilkan 19,64, X4-nya menghasilkan 10,5 dan Y4-nya 2,5. Dan X0-nya menghasilkan 5,535. Untuk Y0 menghasilkan 10,048. Untuk bangunan ketiga ada bangunan persegi panjang dan 2 lingkaran, menghasilkan X0 dan Y0. Untuk X0 menghasilkan 11,611, untuk Y0 menghasilkan 14,675. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ambar Muslimah dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan mempraktikkan waktu paruh. Alat dan bahan yang digunakan adalah kacang hijau, nampan, dan kardus makanan atau kardus apapun itu yang sudah dibolongi di dasarnya. Langsung aja ke video praktik. Pertama-tama siapkan nampan di bawah meja. Lalu kardus yang sudah kita bolongi diisi dengan kacang hijau. Untuk kacang hijau yang diisi di dalam kardus ini berjumlah 240 biji. Pertama kita goyangkan, lalu dihitung berapa kacang hijau yang keluar.
Untuk goyangan pertama, kacang hijau yang keluar adalah 41. Jadi 240 dikurang 41, kacang hijau yang tersisa adalah 199. Lanjut untuk goyangan kedua. Berjumlah 37 biji dan tersisa 162 dari 240. Laporan praktikum waktu paruh. Yang pertama, tujuan menentukan waktu paruh unsur dengan simulasi kacang hijau. 2 landasan teori. Menjelaskan apa itu waktu paruh dan rumus-rumusnya. Yang kelima ada hasil pengamatan. Di tabel pertama ada goyangan, tabel kedua adalah kacang hijau yang keluar, yang ketiga adalah kacang hijau yang tersisa. Untuk goyangan pertama, yang keluar kacang hijau adalah 41, yang tersisa dari 240 adalah 199. Dilakukan sampai kacang hijau itu habis sampai 25 kali goyangan. Untuk keterangan stabilo yang warna ungu adalah setengah dari keseluruhan, 240 setengahnya, dan seterusnya. Untuk yang hijau 1/4, untuk yang pink 1/8, dan untuk yang oranye adalah 1/16-nya. Cara pembahasan atau cara menghitungnya. Kita yang pertama adalah menghitung setengahnya dari 240. Rumus dari waktu paruh, NT sama dengan NO 1/2 T dibagi waktu paruhnya. Untuk NT dari setengahnya adalah 120, NO-nya 240, setengah waktunya 3, waktu paruhnya yang kita tanya. 240 pindah ruas, jadi dibagi 1/2, hasilnya pangkat 1, 1/2-nya dicoret, 3/T besar, 3/T besar sama dengan 3 sekon. Untuk yang 1/4-nya sama juga, 240 1/4-nya 60, NO-nya 240, 1/2, 11 dibagi waktu paruhnya. 240 dipindah ruas, dicoret 1/2, hasilnya 5,5 sekon. Untuk 1/8-nya, 1/8 dari 240 adalah 30, NO-nya 240, pindah ruas, hasilnya 6 sekon. 1/16-nya hasilnya waktu paruhnya 6,25 sekon. Untuk kesimpulannya, menentukan waktu paruh unsur dapat dilakukan dengan simulasi secara sederhana, yaitu menggunakan alat simulasi kacang hijau, di mana NT adalah jumlah kacang hijau mula-mula dikurangi kacang hijau yang keluar. Saat pengujian NO adalah jumlah awal kacang hijau, sedangkan T adalah waktu terjadinya peluruhan atau waktu yang diperlukan sebuah material radioaktif untuk meluruh menjadi setengah bagian dari sebelumnya, dan berdasarkan analisis data, didapat waktu paruh rata-rata 5,1875 sekon.